Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Harian Channel hari ini, Kamis 7 Agustus 2025, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-18. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 23. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini mengisahkan Yesus yang bertanya kepada para muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku? Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus memuji Petrus dengan berkata, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, karena bukan manusia yang mengatakan kepadamu, melainkan Bapa di sorga yang membuka pikiranmu untuk mengatakannya. Maka kepadamu aku berkata, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa saja yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa dia akan menjadi batu karang, di mana Yesus mendirikan jemaatnya, maka figur Petrus adalah pribadi yang bertugas sebagai pelayan untuk menjaga keamanan atau semacam security, menjaga stabilitas dan kekuatan. Petrus dapat menjadi batu karang sejati karena Yesus adalah batu karang sejati yang benar. Saudara-saudari yang terkasih, perkataan Yesus kepada Petrus tetap bertahan dan terbukti hingga saat ini. Mengapa gereja tetap bertahan dan hidup? Karena Tuhan sendiri yang mendirikan gerejanya, bukan manusia. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut takkan menguasainya. Setelah Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, maka Yesus memberitahukan mereka sekali lagi tentang misteri Paskahnya. Ia harus ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Ia bahkan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus adalah Mesias yang menderita.
maka para murid akan mengalami penderitaan yang menyerupai Yesus dan juga pengalaman akan kemuliaan kekal. Cara berpikir Petrus memang harus berubah dari berpikir secara manusiawi menjadi berpikir secara ilahi. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan refleksinya adalah apa yang harus dilakukan oleh setiap pribadi orang beriman? Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan perlu mengalami perubahan di dalam hidupnya. Harus diakui bahwa setiap pribadi memiliki kecenderungan pada perbuatan salah dan dosa. Akibatnya adalah Yesus menjadi Mesias yang menderita. Namun penderitaan Yesus hingga wafatnya adalah tanda perjanjian baru antara Tuhan dan manusia yang berdosa. Perjanjian ini memiliki daya pemersatu bagi setiap insan yang mengenal Allah. Allah yang dapat membaharui umatnya dengan kasih sayang, kesabaran, dan kerahimannya. Dan sabda Tuhan sendiri sangat menguatkan kita untuk tetap memandang pada Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Dialah Mesias yang menderita karena dosa dan salah, tetapi menjadi gunung batu keselamatan kita. Memang kita harus mengakui ketidaksetiaan kita pada Tuhan, tetapi Tuhan senantiasa setia dan membaharui janji setianya dan mengikat kita sebagai anak-anak-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, terima kasih karena kasih setiamu yang selalu menguatkan aku untuk menjadi orang beriman yang kokoh teguh, setia kepadamu, walau badai selalu menerpa diriku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.